Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat. Dan kalau engkau percaya, engkau dan isi rumahmu akan diselamatkan. Dan tidak akan pernah dipermalukan orang yang percaya kepada Yesus. Mantap! Mari kita berdoa. Terima kasih. Dan kami melanjutkan yang kemarin pelajaran kami tentang simple desire. Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengeliminasi hal-hal ini Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. 5 menit bersama dengan firman telah menyertai kita. Kita ringankan hati kita, kita ringankan telinga kita untuk mendengarkan firman Allah. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus untuk melawan simple desire ini. Puji Tuhan. Ya, dan kemarin saya sudah berbicara soal sinful desire itu wrong desire, dapat merusak, itu ada keinginan yang salah, dapat merusak kebenaran, dapat membuat pikiran-pikiran gila kita ya. Lalu kemudian membuat kita memiliki mental cabul, lalu kemudian memiliki tindakan-tindakan sesuai dengan apa yang kita pikirkan itu. Dan yang kedua, bagian yang kedua ini, di pagi ini, masih tetap simple desire dalam seri yang kedua. Dan keinginan berdosa dapat membuat kita, ya, dapat membuat kita unholy, ya, tidak kudus, karena kita berdosa. Jadi unholy, kalau kita unholy, bagaimana kita mau bisa melawan keinginan dosa? Bagaimana kita bisa melawan hal-hal yang keinginan-keinginan dosa yang lahir? Ada keinginan dosa itu banyak sekali. Bukan hanya dalam seks yang dikatakan firman Allah, tapi saya baca dulu ayatnya sebagai landasan. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina, tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Kalau orang 3-4 istrinya nggak apa-apa. Di luar sana, nggak apa-apa. Tapi jangan coba-coba. Engkau beriman kepada Kristus, melihat saja dan engkau menginginkannya, itu sudah wrong desire. Dan membuat kita tidak kudus di hadapannya. Allah itu kudus. Allah harus dihampiri dengan kekudusannya. Jadi kalau kita kudus, Allah akan melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Yang kedua, kata firman Allah, itu simple desire dapat merusak pernikahan. Karena kemudian itu akan mengganggu. Kita mungkin, maaf kata, suami istri yang berhubungan, lalu kemudian mulai melakukan berfantasi liar seperti yang dikatakan kemarin malam. Fantasi gilanya. Tapi dia sedang melakukannya dengan istrinya. Tapi dalam pikirannya, dalam benaknya, dia melakukan dengan yang dibayar. Enggak gila itu. Nggak rusak itu. Dan itu akan berdampak pada pernikahan itu sendiri. Kenapa? Pasti ada sesuatu yang membuat orang itu, ya, namanya kita orang-orang percaya, kita udah ngerti lah bagaimana hidup bersama dengan Tuhan. Hubungan itu bisa menjadi dingin. Hubungan itu bisa menjadi tawar. Hubungan itu bisa menjadi hanya sekedar hubungan. Bukan lagi menyatakan hubungan antara jemaat dan gereja. Bukan lagi hidup kita di mana itu semua untuk kemuliaan Allah. Karena seks bukanlah hal yang berdosa. Tapi kalau seks dilakukan di luar pernikahan, itu adalah dosa. Apalagi dengan istri orang, dia bersetubuh dengan orang lain. Dia berdosa terhadap Tuhan dan terhadap tubuhnya.
memang dalam kekristenan itu sangat luar biasa soal pernikahan. Menjaga pernikahan itu. Nggak boleh seperti itu siapa itu? Si Salomo sampai 700 istri 300 gundi. Nggak boleh itu. Orang-orang ketika kita mengatakan orang percaya itu hanya satu selama hidupnya. Alkitab mengatakan, iya, memang Alkitab mengatakan ada yang 3, Abraham aja 3. Bapak orang beriman itu. Tapi saya mau katakan Allah tidak pernah memerintahkan. Ya, berbeda ya. Allah tidak pernah memerintahkan orang untuk nikah 3 kali. Atau 1000 kali. Nggak pernah diperintahkan. 1 kali untuk selamanya. Sampai maut memisahkan. Itu hebatnya Tuhan itu. Jadi belajar untuk setia menghargai pernikahan itu sendiri. Itu sebabnya dalam Ibrani katakan jangan cemarkan tempat tidurmu. Jangan engkau undang orang-orang yang tidak berkenan datang ke tempat tidurmu. Dan itu sangat merusak. Itu karena ada awal dari sinful desire sampai kepada tahap, kalau mau dengar bagaimana tahap selayang itu, sampai kepada tahap mental adultery sampai sinful action. Kalau sudah pikiran cabul dan terus kemudian lalu dibuahi, kemudian action lah dia. Semakin rengganglah dengan Tuhan, semakin renggang dengan keluarga. Sementara Tuhan menginginkan generasi ilahi, generasi orang-orang percaya itu kalau menikah dikatakan melahirkan generasi-generasi ilahi dalam Maleakhi 3. Maleakhi itu, karena saya kebetulan saya ingat dalam Maleakhi. Ya, jadi itu mental-mental yang rusak itu harus dibuang. Siapa yang dapat membuangnya? Yesus. Siapa yang dapat menguruskannya? Yesus. Siapa yang dapat menyelamatkan pernikahan? Yesus. Siapa yang dapat membuat teguh dan manis pernikahan? Yesus. Karena Yesus tetap mengajar kita untuk saling menghargai satu dengan yang lain. Kalau engkau sering-sering katakan, kalau saya lagi counseling pernikahan, kalau engkau belum menikah, saya bilang, kamu ada niat enggak untuk berzina? Enggak, Pak Pendeta, enggak ada. Karena kenapa penting itu? Supaya dia ingat pertanyaan saya itu. Jadi setiap kali orang mau menikah, pasti saya tanya itu. Ada keinginan untuk berselingkuh enggak? Supaya mereka waspada bahwa ketika pernikahan itu nanti disatukan, ya mereka mendapatkan berkat dari Tuhan. Jadi kalau mereka dikonseling, lalu mereka melanggar janji pernikahannya, itu urusannya dengan Tuhan. Tapi selalu akan saya tanya. Makanya kalau saya sudah tanya itu, saya lanjutkan. Kalau ada keinginan lebih baik berpisah hari ini. Pak Pendeta ini. Ya daripada kau sakiti di tengah jalan, atau pasangan masing-masing menyakiti di tengah jalan, lebih baik pisah aja hari ini. Maksud saya itu supaya kalian kokoh berpegang pada janji pernikahan. Lalu kemudian yang ketiga, kalau sinful desire itu membuat kita memberontak terhadap Tuhan dan firman-Nya. Sudah dibilang pikiran harus kudus, hidup harus kudus, pernikahan harus kudus. Memangnya gue pikirin firman. Memangnya gue pikirin apa yang dikatakan Tuhan. Puaskan diri kita. Puaskan hidup kita. Selama kita masih hidup di dalam dunia ini, mari kita bersenang-senang. Karena kalau kita sudah mati, nggak bisa bersenang-senang. Ya, bersenang-senanglah. Tapi jangan sampai menangis pada akhirnya. Lebih baik Anda menangis hari ini. Lebih baik Anda menangis saat ini.
Dan daripada ketika Anda sudah dicabut nyawanya, lalu kemudian seperti pengkhotbah dalam Alkitab datang kepada Lazarus, tolonglah, ada 5 lagi saudara. Jadi penginjil dia. Ya. Selama hidupnya senang-senang, tidak memikirkan mau apa itu si Lazarus. Tapi berubah jadi penginjil ketika dia ada di neraka. Haleluya. Ya, makanya firman Allah, ada firman di situ, ada hukum di situ. Ada para nabi, perkataan para nabi yang sudah dinyatakan di situ. Jangan sampai kita melanggar firman Allah dan penyesalan terakhir seperti orang kaya ini. Janganlah. Dan yang terakhir kata firman Allah, dapat, ini yang paling berbahaya saya pikir, dapat melukai hati seseorang, bahkan banyak orang. Seseorang tentunya yang paling dekat dengan kita. Ya, itu akan terluka. Bisa pasangan kita, bisa anak-anak kita, bisa keluarga kita. Banyak orang yang kita buat terluka. Itu sebabnya ketika saya dituduh kawin lagi, saya nggak pala apa gitu, nggak pala marah. Biarkan saja. Yang penting saya nggak lakukan kok. Buat apa harus marah? Dituduh berzina, buat apa harus marah? Kalau nggak kita lakukan, buat apa kita harus marah? Hah? Apa kita dengan marah kita akan menyelesaikan perkara kita? Tidak. Allah pembela kita. Ingat, Allah pembela kita. Kalau engkau berada di jalan yang benar, Allah menjadi pembela. Dan kalau Allah yang membela, saya sudah merasakan bagaimana Allah membela ketika orang-orang melakukan fitnah kepada saya. Diam saja, serahkan aja sama Tuhan. Tuhan yang akan berbicara. Kalau Tuhan yang berbicara, semua akan sesuai dengan pembalasannya. Makanya vengeance is mine. Bukan pembalasan itu bukan hakku. Ini simple desire ini berbahaya. Dapat melukai hati pasanganmu, anak-anakmu, keluarga besarmu, pendetamu, jemaat Tuhan. Di kota, di provinsi, bahkan di negara ini. Yang mengenal engkau. Wow. Itu sebabnya jangan sampai terjadi. Ada banyak orang tidak menjaga hal ini. Saya sangat ketat untuk menjaga ini. Saya sangat menjaga diri saya untuk tidak berboncengan dengan para wanita. Kalaupun terpaksa, saya akan pulangnya akan cerita. Karena saya melihat ada, misalnya katakan dia minta tolong, mungkin satu sekolah misalnya, lalu kemudian minta apa untuk diantar, tapi itu akan setelah itu saya akan beritahukan sama istri saya bahwa saya tadi membonceng ini, supaya apa? Jangan ada fitnah orang di sana itu loh. Wih, tadi Pak Pendeta saya lihat membonceng wanita ke hotel lagi. Padahal yang diminta itu apa? Mungkin disuruh antar ke hotel sana. Ini sampai panjang. Ya, cerita akhirnya saja sampai di sini. Jadi simpul di saya, jangan sampai ada dalam hidup kita. Itu bisa merusak kehidupan kita dan merusak keluarga kita. Dan tetaplah tinggal di dalam anugerahnya dan kasihnya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Engkau telah menyelamatkan kami supaya kami dapat melawan segala keinginan-keinginan dosa, termasuk dosa seks Bapa di surga. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat kita beraktivitas tentunya bersama dengan Tuhan. Mantap, mantap, mantap. Amin.